kita mulai. Ini sudah ada calon mayit di depan kita. Sebenarnya belum mati nih, baru sakit keras, ya. Baru tiba-tiba ini datang di main bola. Jadi datang main bola, terpeleset kakinya, pingsan. Terserah punya suami. Kalau ada orang sakit, ada orang dalam keadaan menjelang kematian seperti ini, sudah ada tanda-tanda, ini penting ilmunya. Ini bukan bagiannya pemandi jenazah, bagiannya keluarga. Kita dekati dekat telinga kanannya. Kita bisikkan kalimat surga, kalimat yang paling mulia, paling tertinggi, kalimat la ilaha illallah. Seluruh bunyi-bunyian yang lain dihentikan. Televisi, radio yang tidak memberikan penyegaran di telinganya dimatikan. Karena lakinu mautaku bila ilaha illallah. Tuntun orang mau mati di antara kalian kalimat lain. Di sini ada talqin ini. Di sini ada talqin. Jangan nanti ditalqin setelah hari kedua, hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Talqin itu diajarkan. Kenapa diajarkan? Karena dia sudah setengah mati ini. Kita yang tuntun. Semoga insya Allah kalau dia tidak bisa ucapkan, kita yang ucapkan. Cara mengucapkannya, la ilaha illallah. Bukan disuruh bilang om syahadaki, tante syahadaki. Baru satu lorong datang, ada Tommy pakai daster, bilang mana ini ada Tommy syahadat kok, woi syahadat kok, ada Tommy nenek syahadat kok. Daster pakai baju sosok, celana pendek, dalam makan, dalam hati kau lalu syahadat di situ. Karena begitu pakaian itu. Kalau ada orang meninggal begini, Pak, utamakan. Kalau ada perempuan tidak pakai tutup aurat, suruh minggir. Karena nausik di malaikat rahmat yang mau menemani malakul rahmat, yang menemani malakul maut, tidak mau masuk di tempat orang yang bercampur bau laki-laki yang tidak menutup aurat. Datang di situ pakai celana pendek, syahadat, olah syahadat. Sudah ya, insya Allah kita sudah tuntun baik-baik, sudah tenangi. Seandainya begini, baru meninggal jam 2, jam 3 malam tidak ada, jangan. Kata Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Jadi kalau mau kita tidur di sana ya, mau tidur, mau istirahat, mau kita tinggalkan lagi, suatu tidak ada orang yang meninggal. Bisikkan kalimat la ilaha illallah, baru pergi. Meninggal jam 2, jam 3, aman. Karena orang biasanya meninggal tengah malam, sudah baca, sudah masuk, ditalqin namanya. Alhamdulillah kalau sudah mulai proses, ya kita sudah tenang, kita insya Allah dicabut nyawanya. Orang meninggal itu dari arah kaki dicabut. Maka mulai yang pertama dingin kaki, terus naik sampai di ubun-ubun. Disinilah tugas keluarga, antisipasi bahwa yang punya keluarga ini perhatikan Pak, 4 lubang perhatikan dulu. 2 lubang atas, 2 lubang bawah. Begitu orang meninggal, rata-rata 1 lari naik matanya. Kenapa? Ruhnya akan mengikuti pandangan matanya, akan mengikuti ruh itu benar. Maka segera minta kanan tutup. Cuma orang keluarga sudah belajar ini. Nah tutup, yang akan terbuka. Sesudah itu rata-rata orang meninggal itu karena capek poso itu, maka rata-rata
Maka diambilkan bagus, ambil kain-kain yang bisa menyatukan dua bibir, menyatukan itu dagunya itu diikat sampai di bagian kepala. Kalau sudah diselesaikan bagian atas, jangan sampai terbuka. Kalau terbuka mata, terbuka ke mulut, baru ditutup kain. Sebentar datang pelayan pasti lari. Kalau udah buka gitu. Nah sekarang dua lubang bagian bawah. Ini keluarga yang ngurus ini. Keluarga yang ngurus. Ya nanti pelatihan nanti Pak di masjid lain, libatkan seluruh masyarakat, seluruh warga diundang. Nah nanti kita akan siap seleksinya untuk yang ini bukakan celananya. Kan para kita kalau suami istri ini, suami tidak ada anaknya, istrinya buka secara karena ya suami istri itu boleh saling memandang orang, tidak ada batas. Kalau ini keluarga dekatnya nih, mohon Bapak Ibu, banyak sekali orang ada keluarganya meninggal langsung dinangkat di ruangan tamunya. Nah ada kayu pentana itu tercium, apalagi sebentar malam itu tercium itu kotorannya. Cuma tidak ada jawaban cerita, tapi di luar bilang botolnya botolnya di batasan terbuka matanya. Bilang banyak itu berbesar Pak, usah itu menjadi fitnah karena keluarga tidak tahu. Nah, sudah dibuka celananya, maka perhatikan bagian depan. Cebok dia, bersihkan dia, ya, ambil tisu basah atau tisu handuk-handuk kecil, baru bersihkan. Kalau ada keluar di situ, mungkin kencing, kotoran, apa, dan mungkin kalau orang-orang soleh tertentu yang bagus amalannya, dia akan keluar air kenikmatan, air kebahagiaan. Itu basah bukan karena kencing, tapi dia puas waktu meninggal, dia tanpa dia. Dicabut nyawanya dalam keadaan tersenyum bahagia. Memang ada rasa sakit Pak, tapi rasa sakitnya itu tidak seimbang dengan kenikmatan ketika dia dicabut nyawanya. Nah itu bagian depan, bagian belakang. Jadi buka ini kakinya, kita buka kaki dan bisa di setengah duduk. Ya bisa ke setengah duduk sambil diurut-urut. Ini sambil kita ambil ini kotorannya Pak, kasih keluar. Sehingga yang bau sebentar itu hilang. Ya sudah bersih, ya sudah bersih, ya bisa kasih lihat. Ini bajunya bisa digunting kalau susah dibuka, kalau tidak dipakai di baju dalamnya. Tapi kalau masih bisa dipakai Pak, jangan digunting, dibuka betul, karena masih bisa dibayar ini karena baru meninggal. Jadi kalau bisa bajunya itu yang sebelum meninggal itu dilepas semua, celananya dilepas semua, kemudian kita lap. Kenapa dilap? Berkeringat dia, berkeringat. Ya, berkeringat hampir itu satu badan. Kenapa? Kerja keras. Kemarin 30 tahun bersama tubuhnya dengan rohnya dicabut, keluar dengan berpisah Pak, pasti setengah mati. Susah. Luar biasa, karena ini berteman 30 tahun, berteman 40 tahun, 50 tahun. Ya, apalagi kalau nanti kalau seperti Pak Haji Syahrir 60 lebih ini. Berapa? 50 berapa? Hah? 57, maunya 60. Ayam mau ini. Tapi kalau ini sahabat insya Allah sudah siap. Insya Allah sudah siap. Udah? Sekarang Bapak Ibu bersihkan kumisnya, rapikan dia. Rapikan kumisnya, kukunya digunting. Ini keluarga semua ini. Keluarga, bukan pengantin Pak. Ya. Nah sudah kita sisir rambutnya, karena sebentar ini sudah dicebok, sudah juga sudah disisir, ya. Istilahnya ini kita yang make up dia,
nikah kematian. Karena sebentar akan datang tamu tetangga, keluarga dari luar, dari jauh akan berdatangan pergi melihat. Masa menerima tamu baru ada tadi pantai? Yang selama ini Pak, kentara itu tidak pernah ikut pelatihan. Di keluarganya waktu di mandi masih ada tainan belum lulus. Kalau ini semua nanti tidak ada Pak. Keluarga pasti sudah dibersihkan semua. Sudah? Semprot tangan semua harum. Nah, sudah harum? Sudah. Kita tutup dia. Kita tutup dia. Ini sarung biasa. Ini sarung kain panjang yang sedapat mungkin Bapak Ibu. Kita usahakan semua rumah warga-warga persyarikatan semua punya begini. Minimal sana lagi 2, minimal 3. Karena yang begini sebentar kalau sudah mandi, sebentar kalau sudah dikapani. Sudah jangan remeh-remeh ini Pak. Biasa ada sarung orang, sarung baru tidak berhenti. Basah. Sudah punya begini. Alhamdulillah, ibu sudah punya semua. Bapak sudah? Beli Pak sebentar kalau pulang. Malah ini Ustaz. Oh istrinya beli. Tidak apa-apa beli karena ini saya lihat 4 jaketnya ini ada 40. Berarti di sini ini yang banyak suaminya. Istrinya kan 1 bapak-bapak, 4 istri. Ini 1 istri, 4 suaminya. Banding 1 banding 4 kan? Pak kalau beli nanti Pak di pasar, kata beli murah aja itu 30.000 ambil 5 diskon sampai 3.000. Beli. Kalau sudah dibeli panggil istri kita. Bu, apa itu Pak? Saya dulu. Ini apa itu? Saya begitu lihat. Apa maksudnya ini? Ini maksudnya adalah supaya kamu jangan terlalu cerewet. Anakku bungkus kamu. Ya maksudnya kita sama-sama mengingat kematian. Kalau saya duluan di sini bersimpan. Jangan ibu beli sendiri, simpan sendiri. Nanti kalau ibu duluan bingung nih bapak-bapak. Jadi ibu beli kasih lihat bapak. Pak sini. Apa itu Pak? Apa itu? Ini. Awas kalau salah mengodok kubungkus kafan. Nah, simpan bersama. Nanti ada apa-apa, anak kalau perlu dikasih tahu Pak. Nah, di sini saya simpan. Karena ada tahu nanggar di pemali. Tidak ada pemali begini. Saya kemana Pak? Yang pertama isinya kembali ke begini. Alhamdulillah tidak terjadi mati. Sebenarnya mati kecelakaan di sini. Jadi simpan. Saya simpan inilah fungsinya. Nanti kalau ada orang datang kan biasanya itu kita buka begini. Coba ya kan kalau mau mengelola matanya. Ada kan biasa kasih soto, jangan nih. Iya. Kalau perempuan pakai kerudung ya boleh saja. Jadi boleh saja dibuka ini. Nah, boleh saja dibuka. Ya. Tidak dibuka tidak apa-apa. Boleh dicium. Yang penting mahram. Kalau bukan mahram jangan coba-coba. Mari tua. Selesai Pak. Kalau sudah seperti ini disemayamkan, tidak ada lagi fitnah. Orang datang nih, bagusnya muka itu kayak bercahaya. Sudah dinikah, dikasih bersih, harum nanti waktu orang meninggal. Bagaimana kepintar keluarganya? Alhamdulillah kita sudah siapkan perlengkapannya untuk diprosesi 4 kewajiban pokok kita. Mandikan, kafani, sholati, kuburkan.
Saya kira kita sudah siap untuk prosesi memandikan. Ya. Sebelum dimandikan tentu kita biasanya apa? Siapkan dulu kain kafannya. Ini ilmu pertama untuk bagiannya Bapak Ibu pemandi. Kalau ini tadi bagian tak semuanya. Secara umum ini. Ya, secara umum ini. Insyaallah. Siapa yang temani ini? Ya. Oh ya, ini beliau perwakilan Manggala karena orang Manggala di sini. Ya, beliau insyaallah. Ya, ini bagian beliau insyaallah praktek. Ya. Apa itu? Kita sudah mau mandikan, tapi sebelum dimandikan kebiasaan kita itu dibuatkan dulu kain kafannya. Meskipun sebenarnya begini Pak, sudah bisa dimandi ini, mandi full. Kalau ini tadi kan mandi salah tadi. Mandi salah itu karena dibersihkan. Kalau mau simpani, misalnya meninggal pagi, nah duhur bisa dimandikan, tidak ada masalah. Cuma kita di sini yang lain, tidak boleh yang disimpan harus dimandi. Siapa bilang? Bisa saja disimpan. Di kamar ini bisa. Orang yang datang sebentar sholat, datang melayat langsung sholat. Tidak apa-apa, tidak mesti orang di salat itu di masjid. Dulu pakai Jamaluddin Amin meninggal di rumahnya malam, besok pagi dibawa di masjid kampus. Duhur baru diantar, semua orang datang sholat. Jadi bisa saja kita sholat. Saya biasa lagi 10 baru dimandi. Seolah-olah itu paket memandikan satu paket dengan duhur, tidak ada kaitannya. Ini kapanpun mau dimandi. Ya, cuma kalau meninggal di malam, nah besok dia jangan, karena kalau orang meninggal kena air begitu, ya biasanya cepat bau. Tapi kalau tidak bermalam ini bisa pagi-pagi bisa dimandikan. Siapapun sudah bisa ini. Bisa disolati kalau saya datang pagi-pagi, lalu tidak bisa kembali karena mau ke kantor. Itu sudah urusan terpenting dia sudah lakukan. Doa. Insyaallah. Kita mau mulai masuk mengukur dulu kain kafannya. Ilmu pertama. Cara yang pertama Bapak Ibu, kita memang sudah bisa ambil dulu ukuran aslinya. Angkat Pak. Ini asli. KTP ini. Ukuran KTP ini. Ini kau sudah dapat ukuran KTP-nya Pak, biar Bapak tidak pergi mengukur di sana. Kalau misalnya cabang Manggala mau tempatkan ada satu perlengkapan jenazah di satu kantor misalnya di sini saya dipentingkan kayak apa? Dipusatkan di satu cabang. Di sini saya dipentingkan. Ambil saya ukuran tingginya begini, nanti petugas yang tambah. Kalau memang mau langsung di sini coba kita cara untuk menambah di sini saja langsung kita tambah 2 jengkal kira-kira, ya 2 jengkal lebih, ya biar 2 jengkal juga di sini bisa, ya 2 jengkal bisa itu kira-kira. Kalau 2 kita mengukur bisa tambah di situ, tambah juga di sini. Atau biasa juga telinga lain orang simpan dari telinga kanan putar ke telinga kiri, atau kiri ke kanan sama saja. Hasilnya kurang lebih. Ada orang kasih begini, 2 di bawah, 2 di atas, kurang lebih. Atau diperkirakan Pak, di atasnya itu kira-kira 25 cm, di bawahnya 25 cm, jadilah kira-kira 50. Yang penting ada lebihnya sebentar untuk diikat, ada lebihnya untuk bisa diikat. Meskipun sebenarnya sudah sah, seandainya tidak tertutup kepalanya, tidak tertutup kakinya, sah. Cuma marahnya di sini.
Masa orang mati kelihatan kakinya baru dikubur? Boleh sah, cuma etika terhadap orang meninggal sepertinya tidak pantas. Nah, kalau kita ambil pola mana saja, terserah kita. Sudah ada ukurannya, kita tandai. Kita tandai dulu ukurannya, Pak. Ukuran tadinya. Ya, sudah ada. Ingat tandai, kita nanti bingung kan? Nah, sesudah itu ambil ke ujungnya kayu. Yang kira-kira kayu ini masuk terbulung-bulung, ambil ujungnya. Ambil ujungnya. Kita bentangkan sesuai dengan panjangnya tali yang sudah diukur. Ya. Gunting. Tandai, Pak, tandai. Tandai. Gunting. Hasilnya seperti ini. Hasilnya. Ini satu. Nah, berapa lembar begini? Kan coba. Kan satu ya, untuk laki-laki berapa lembar? Kayak kamarnya? 3. Kalau perempuan? Berapa kalau perempuan? Hah? Ya, itu kebiasaan. Tidak ada hadis yang mengatakan harus. Usahakan ganjil 3. Kalau perempuan karena banyak mau dibungkus, kasih banyak itu. Agak peka perempuan, maka hasilnya apa? Dia bagus kalau 5. Bagus kalau 5. Hadisnya, ya, itu menguatkan saja. Ya, sekarang kita lihat. Ya, tadi yang satu itu 2. Ya, karena lebar kainnya begini, Pak, lebar kainnya begini. Sementara nanti mau dibungkus, itu berarti 2 kali lipat begini. Karena ini satu orang tidak cukup. Nah, sekarang coba kita lihat. Nah, beginilah kira-kira itu jadinya. Kira-kira begini jadinya. Nah, kita mau butuh begini, laki-laki 3, perempuan 5. Laki-laki, perempuan. Nah, sekarang modelnya lurus-lurus saja. Saya tidak anjurkan, Pak, ya, di celana pakai baju. Sama perempuan. Kalau ada mau pakai gunting, mau pakaikan baju, mau pakai dulu silakan. Tapi bukan ketentuan harus begitu. Yassiru wala tu'assir. Bikin yang mudah, jangan bikin susah. Kalau ganti lurus begini cuma akan kembali. Masa kita tidak bisa bikin kainnya begini gitu? Nah, digunting lurus saja. Tidak perlu mana celananya, mana bajunya, bikin repot sendiri. Nah, intinya ini yang mau meninggal ini. Kan mau ini tutup auratnya, dia tidak tahu model mana baju mana celana. Intinya tutup auratnya. Diulang sekali lagi coba. Hasilnya 1. Yang kedua, 2, 3. Nah, sekarang coba lihat. Ini baru kainnya, belum ada pengikatnya. Teknik ambil pengikat dari kain ini juga. Ambil ujungnya. Ini ambil ujungnya. Ini kira-kira 2 jari. Untuk bisa pinggirnya ini digunting. Nah, yang seperti ini bisa diambil. Karena lebar ini kayaknya tadi sudah disatukan. Atau nanti belum disatukan tapi pada akhirnya disatukan jadi lebar. Ambil pinggirnya saja. Nah, kalau begini, kalau menikah begini, berapa kira-kira pengikatnya? Berapa kira-kira? Ya, coba kita lihat. 1, yang paling jelas ini karena di sini bagian paling besar. Mas begini memang dari tadi. 2,
3. Ya, berarti 4 kali begini. Karena yang satu akan dipotong 2 untuk bagian kepala dan bagian kaki. Kaki kecil-kecil. Jadi 1 kali begini dipotong 2 saja. Jadi berapa? 5. Baik laki-laki maupun perempuan tidak ada yang besar. Nah, sekarang bagian pengikat luar. Karena nanti bagian ada pengikat luar, karena ada plastik luar nanti di luar kayak apa? Ada plastiknya. Coba ada kita kasih plastik. Ya, ini plastik. Ini bisa berubah saja modelnya apapun bagaimana. Kalau tidak memakai begitu bisa saja selimut besar. Ini karena sudah ada mainan kita bisa bilang ukuran besar. Insyaallah. Kalau memang nanti Pacar Manggala juga membeli alat, datang lagi di rumah konsultasi alat. Ini misalnya begini, beli 1 piece bisa besar. Cabang Manggala setiap ada warga di sini kita terjun layani mereka. Jangan ada warga kita yang terjun. Di sini diberhenti. Murah harganya kalau kita sendirian siapkan bisa. Sudah pengikat luarnya cuma sama tadi ya. Coba kita yang tadi yang bisa coba. Ini ambil tali Jepang, kasih begini 1. Berapa kali begini? 4. Hasilnya ini 5 juta hasil. Bisa tadi? Ini kain kapannya. Coba susun. Kita coba susun. Lihat coba hasilnya. Di manapun ini bisa disusun begini. Di ruangan sini boleh. Perhatikan Pak cara meletakkannya ini. Susunnya 1. Kita jadi konsentrasinya di sini. Pelan-pelan dulu. Lihat memang dulu Pak. Jadi sebelum Bapak nanti memandikan sudah ada kira-kira model begini. Sudah? Ya, perhatikan letak pengikatnya. Ya, sekarang kita model kain pertama coba diangkat dulu Pak. Angkat dulu. Bagaimana tadi menyatukan ini? Ini dijahit dengan cara tidak usah selapi begini. Lompat saja. 1, 2, 3, 4. Yang penting menyatu ini atas dengan bawah. Mau jahit mesin boleh, mau jahit tangan boleh, mau dikelip pun juga bisa. Cuma kasar dulu di atas. Seandainya ada mesin jahit, ada benang, kelip pun bisa. Karena tujuannya mau disatukan ini dengan ini. Nah, tidak ada kewajiban menjahit, cuma praktis dirasa. Kalau dijahit demi ditarik nanti kuat, bisa bagus. Nah, 1 bisa dikasih kapur bagus supaya ini sudah ditusuk sudah ditumbuk memang itu. Ini yang 2 boleh dijahit boleh tidak. Kalau ada waktu bisa dijahit. Kalau tidak ada waktu biar tidak dijahit, disusun begini saja. Disusun. Yang penting ketemu ujung dan ujung sedikit kasih saling menindis gitu. Ini yang paling mendekat di bagian badan. Ada juga biasa minta mau kain irang. Ya, kalau ada kain irang dia mau pakai begitu, tidak meskipun tidak ada gitu. Tapi kalau mau jangan ditolak. Nanti pada saat dimandikan itu pipa kemotnya
Itu nanti menjadi pakaiannya dari sana. Langsung di sini. Tidak usah belakangnya dibuka. Nah, coba kita kasih anu lagi. Ini untuk menutup bagian matanya supaya tidak ada berlaki, termasuk di bagian tubuhnya. Kalau seandainya ada lukanya kita tutup ini bagian atas. Iya. Sekarang terus sebentar. Ya. Karena Bapak, saya persilakan Bapak bertanya di bagian poin satu dulu. Kain kafan dulu. Ada yang mau kurang jelas penjelasan, mau diulang boleh juga. Yang penting cara menggala tidak datang melalui Quran. Kita yang terjun langsung. Ya, pada ya. Yang tadi pakaian dari dimandikan itu, pakaian ihram yang dimandikan tidak perlu dibuka langsung di. Iya, biar tidak dibuka. Pakaian ihram. Dari dimandikan itu mentomi. Langsung saja. Lebih bagus nih. Lebih tebal. 4 lapis. Ya. Berarti 4 lapis. Iya, mau dihitung 4 lapis boleh, tapi hakikatnya kan 3 ini. Itu tadi itu hanya bagian dalam dirinya saja. Satu lagi Pak. Iya Pak. Ada misalnya kita sudah tutup matanya, Iya. tapi tidak bisa tertutup. Apa yang kita lakukan? Hah? Tidak bisa tertutup. Sudah berusaha untuk ditutup, Iya. tapi tidak mau tertutup. Maka kasih goyang, kasih bergerak itu main. Kasih begini. Kalau belum bisa kasih tangannya, kakinya, kasih bergerak. Kalau belum bisa, coba kembali tutup. Belum bisa, ya dikasih mana satu kali. Kalau belum bisa, mungkin biasa mengintip. Kenapa bisa sambil kena rasa ilahi itu? Kenapa tidak tutup matanya? Insya Allah kasih goyang Pak. Kasih goyang sampainya dia bisa. Mungkin terlalu semua urat-uratnya apa semua ini betul-betul kayak tegangin semua sampai matanya. Iya, sudah. Saya ada pertanyaan ya pada kemana apa kota? Kalau caranya kalau jenazahnya itu kakinya kaku, kayak kayak begini. Gimana? Kakinya kalau Kakinya. Oh mungkin karena nunggu ya. Lama yang tertutup model begitu. Maka bikinkan saja kayak kapan yang agak lebih lebar. Bikinkan yang lebih lebar. Nah apa aja modelnya? Model apa saja? Yang penting bisa dibungkus nanti pada saat. Ya mungkin modelnya itu karena dia model melingkar setengah melingkar. Yang penting bisa dicoba pada saat. Kemungkinan orang yang begitu lama model kakinya tidak bisa melurus. Ya bisa Pak. Jadi terserah modelnya. Yang penting ini bisa diperkirakan pada saat nanti dibungkus itu bisa masuk semua tadi unsur pada itu. Ya. Tidak boleh dipaksa dikasih Ya. lurus. Tidak boleh dipaksa kasih lurus. Ada lagi? Kita dulu langsung. Ya. Misalkan diulang tadi saya ada putus sedikit ketika mengukur panjang. Mengukur panjang. Ya, tadi. Ya, coba diulang saya mengukur panjang. Ambil ukuran KTP-nya kaki saja Pak. Kaki. Ya. Angkat ini aslinya. Adapun tambahannya, kalau tambahannya mau langsung nanti begini bisa ditambah. Terserah di situ mau langsung di situ boleh. Nah kalau tidak pakai begini Pak, langsung saja ukuran KTP-nya berapa misalnya 170.
Tambah saja kira-kira 50 amal. 50 tambahannya. Berarti selalu tambah 40 itu sudah aman min. 40 sampai 50. Jadi ukuran KTP tambah 40 sampai 50. Ambillah kita ambil 50. Jadi kalau tingginya 180 Pak, berapa ukuran keikatannya? 20. 200? 20. Ya 230. Kalau memang tidak bisa diukur, maka ambil standar paling tinggi Pak, 250. Tidak ada di atas. Tidak ada di bawah. Jadi misalnya di Jakarta di kampung mau dibikinkan keikaman di Makassar, bikinkan saja namanya SSL. Dia super. Di rumah kami siapkan begitu. Di kantor kami mengambil kayak kapan begini, kita selalu siapkan Pak. Ukuran mana pun cocok. Jadi misalnya cabang nanti siapkan begini, ambil ukuran dewasa yang siapkan begini. Insya Allah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian tadi kali, insya Allah seperti ini kita siapkan itu. Kapan dengan lengkap dengan alat-alat ini. Kalau cabang mau sendiri, nanti mau siapkan, silakan nanti ada tim perlengkapan kami ajarin gimana cara. Ini rahasia perusahaan, tapi ini untuk perusahaan akhir sama-sama tutup. Ya sama-sama tutup, saya dapat pahala. Karena kami lepas begini Pak. Dengan semua ini alat-alat besar sedikit. Ini alat-alat ini. Ini alat ini. Semua ini. Ya. Mungkin belum ada yang pakai begitu Pak di Makassar. Kami pakai standar yang betul-betul yang ini. Ya. Sudah. Kita coba lihat dulu. Paketnya satu paket. Nanti coba lihat di kantong-kantongnya. Nanti di sini PC Manggala bagian sosial. Ini masih pada 5. Nah, alhamdulillah kami sudah layar diri lebih 1000. Dan kami mengurus orang mati juga sudah lebih 1000. Jadi kalau tambah nanti cabang Manggala banyak-banyak. Jadi berapa ya? Jadi kira-kira ini yang kami sudah urus, sudah hampir 1 calon anggota dewan untuk DPR kota. Kalau itu udah pilih semua kan? Amin ya Rabbal. Iya. Baik. Saya dulu sebelum kesini, saya mau kasih lihat dulu sebelum. Ya. Atau ada kita cepat-cepat? Ya. Silakan. Ketika memandikan jenazah yang punya luka diabetes. Belum dimandikan? Oh, belum. Lain tangannya dulu. Saya kira sudah minta Ustaz. Belum ya? Belum ya? Belum sebentar. Sabar. Kita lewat kita. Sabar. Anak, bagian kayak gambar. Jangan diisi masa ditempatkan, kira-kira tidak dihinakan. Artinya seperti biasa kalau kita potong buku. Kan kalau kita potong buku jangan dibuang begitu saja yang menghina, karena kita menjadi bagian dari makhluk. Tapi jangan dikasih diuji-uji biasa saja, tapi tetap anggota tubuh manusia terpisah dari itu terhormat. Bagus. Ada yang bilang kita buku tadi? Masya Allah dapat dari mana? Ya? Oh Masya Allah, online. Ibu cepat. Ya silakan Ibu. Karena bisa lebih. Yang tidak boleh orang mati tidak boleh potong kuku. Orang mati tidak boleh. Iya. Potong keras. Orang mati tidak boleh potong kuku. Ya ras. Kami itu memandikan tidak boleh bicara,
Bisa? Bisa Pak? Lolos tahap 1. Nah, kita gunting ini, kita simpan. Caranya seperti ini. Bisa dibikinkan di sini baru dibawa di rumah duka. Ya, simpan begini. Nah, ini melipat salah apa? Tidak ada jempol tersebut. Nah, ini diikat sementara aja supaya sebentar gampang dibuka, tapi tidak gampang juga tercecer. Kenapa tidak mesti di rumahnya orang duka Pak? Kalau orang tua kontak itu benar. Satu di kamar, satu di TV, satu tidak pernah. Maka saya tantang ini PJ Manggal sudah ada ruangan perlengkapan ini. Ada mobil saya bisa beli. Siapkan satu ruangan alat-alat jenazah. Ada di kayu kapannya, ada di pemandian, ada di semua. Jadi kalau misalnya ini cabang Manggarai bidang sosial, inilah hasil karya di periode ini. Bikin sebuah karya bisa menjadi amal jari terus. Hidup ini tidak terlama juga. Yang ini kita mau supaya umat di belakang dari kita muncul hasil usaha kita nikmati. Itu telah menanam amal jari. Berbahagia yang sosial ini mudah-mudahan bikin karya keumatan yang bisa dirasakan. Salah coba tadi kembali ke alat untuk memandikan. Lihat kita lihat alat-alat untuk dipakai memandikan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang bersyukur. Baik, untuk alat memandikan yang standar yang kami gunakan yaitu sabun cair. Kami gunakan sabun cair ini sudah dibagikan dibanding biasanya dipakai sabun batangan yang mungkin itu dipotong 3 lagi. Karena kalau licin jatuh itu masuk ke lubang pembuangan sungai. Disarankan bebas pakai sabun cair. Kemudian ada sampo untuk di kepala. Ini ada 2 bungkus kapur barus yang sudah direbus halus. Jadi satu tadi untuk di kain kapan, yang satu untuk di mandi terakhir. Ini takarannya cuma setengah ember kecil, paling 5 timba mandi terakhir. Kemudian ada perlengkapan membersihkan tadi, ada cukur kumis untuk yang di luar, ada potong kuku, ada sisir. Ini ada gunting, bisa digunakan untuk di perlengkapan ahwat. Karena kita siapkan juga untuk ahwat itu perlengkapan 1 set jarum dengan benang, bisa ada yang dijahit. Kemudian ada kapas, kalau yang segini biasanya 2 bal, kalau yang besar cuma 1. Jadi yang 2 bal ini dibuka tadi untuk di bagian kepala dengan di bagian tempat dubur ya. Kemudian ada parfum pewangian, ada tisu kering, ada juga kasarol. Kasarolnya untuk siwak sebelum wudu. Ada sarung tangan karet. Ada pengganti sikat gigi tuh ya. Pengganti sikat gigi tidak ada giginya orang. Ada di gulung di sini. Harus di sini. Itu kasar. Pengganti sikat gigi itu. Tidak ada giginya dah. Kita kasih masuk tangan ke begini. Oke, kemudian ada masker. Ini tidak ada hubungannya dengan corona. Karena demi perlindungan kesehatan. Dia satu paket dengan yang sudah tadi sarung tangan karet. Ini yang kami standar yang kami gunakan. Jadi semua yang terjun ini, terutama di bagian ini, pakai pustaka. Bukan jijik, tapi menghormati. Sekali lagi bukan jijik, tapi menghormati. Kemudian ada handuk. Ini handuk selain kita pakai ya, pakai
kemak kalau orang bisa kasih nomor resep supaya tidak basah kain kapannya. Jangan cuma orang hidup yang pakai handuk, orang mati pun juga butuh handuk. Baik, ini tambahan kalau kami yang turun itu kami selalu siapkan daun bidara. Tatolah nanti di cabang Manggala tanah ke satu. Jadi situ ambil tanam gitu. Jadi fungsi daun bidara ini sunnah Rasul. Kita ambil beberapa helai, misalkan ganjil. Nanti kita pemakaiannya itu kita remas-remas di air. Kalau sudah mandi besar, kalau cuma dibilasan pertama kita usah pakai ini dulu karena kita mau bersihkan kotoran. Iya pas kedua kan kita pakai ini, kita remas-remas sampai ini banyak lebih bagus beda satu pusat. Jadi pengganti sabun ini sebenarnya. Dulu itu sabunnya dulu Nabi, sabun mandi dulu. Tapi karena ini sunnah tetap kita lanjutkan sambil siapkan sabun. Dan ini kalau bidara banyak kita gunakan, insya Allah kalau yang luka diabetes kita bilang tadi itu ada potongan luka dinamo segala macam itu dia bisa redam bau kalau pakai daun bidara. Itu pakai Ya. Inilah yang kita kasih masuk dalam kantung-kantung. Ini tadi dengan kain kapan. Kalau bisa nanti cabang Manggala, nanti kami akan kursus untuk membeli alat-alat itu. Harganya tadi itu yang 250 dan 300. Itu tidak ada bentuknya. Tidak ada. Karena ini perusahaan nafsu. Nanti ada yang bayar. Ya. Kita siapkan begini supaya masyarakat itu bisa mendapatkan perlengkapan yang lengkap tanpa membayar dengan harga mahal. Kalau bapak begini tidak ada, biar kita keliling dunia tidak ada. Tidak ada harga begitu. Paling dapat 500 ke atas. Kain kapan sebegini dengan sedikit tambahan, ya 700, 800. Bahkan ada orang bilang di mana-mana kalau orang mati, ya tidak bisa ditawar itu kematiannya. Kalau perlengkapannya bisa ditawar ke jualan. Ada tuh biasa belajar menawar kalau kematian. Emang iya, kalau mau mati tidak bisa ditawar-tawar. Tapi perlengkapannya bisa ditawar. Bisa. Ya kami tidak untuk di sini, tapi kalau cabang Manggala nanti mau diguntingkan di rumah, kami siapkan tambah misalnya 50.000 supaya itu tenaga menggunting itu dan siapkan belikan yang ada. Jadi yang 300 menjadi 3,5, yang 250 itu menjadi 300. Tinggal langsung dipakai. Ya, kira-kira begitu ya. Soalnya sudah. Jadi mohon nanti yang cabang-cabang kita, terutama cabang percontohan dalam pelayanan jenazah cabang Manggala. Ada di mobilnya, ada meetingnya, ada di pekuburannya, satu mami. Itu mami, surganya mami. Surga. Jadi itu orang yang berduka, kami harus sibukkan, kita ngurus. Insyaallah cabang Manggala lakukan itu bukan keuntungan dunia tapi keuntungan. Ya, baik selesai. Sekarang kita siap tahap 2, memandikan. Sudah dulu semua tahap 1 itu bisa ditingkatkan. Sekarang tahap 2